Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya lagi antusias banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah dokumen usulan konseptual disertasi yang lumayan padat nih, tapi gagasannya bener-bener memukau. Gini, kita bukan lagi ngomongin AI generik yang biasa kita suruh-suruh buat ngerjain esai semalaman suntuk. Bukan. Kita bakal lihat gimana kecerdasan buatan itu justru dirancang jadi satu ekosistem utuh yang tujuannya buat dorong kemandirian dan cara kita belajar, khususnya di level pendidikan tinggi. Penasaran kan? Oke, biar gampang kita bedah dulu nih silabus perjalanan kita hari ini. Ada 5 bagian. Pertama, krisis pembelajaran era digital. Kedua, teori sibernetik dan belajar mandiri. Lanjut yang ketiga, arsitektur cerdas sistem MPS AI. Keempat, peran kritis transparansi AI. Dan terakhir yang kelima, bukti empiris serta dampak suksesnya. Yuk, langsung kita mulai aja. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, coba deh kita renungin pertanyaan serius ini bentar. Gimana ceritanya sebuah kecerdasan buatan yang notabene itu mesin otomasi malah bisa ngajarin kemandirian belajar ke manusia? Bukannya AI itu seringnya bikin kita makin pasif ya? Nah, narasi yang bakal kita kupas habis-habisan hari ini dengan berani nantang paradigma itu. Kita masuk ke bagian pertama, krisis pembelajaran era digital. Coba perhatiin deh, ekosistem belajar kita sekarang tuh rata-rata masih terjebak di metode linier pasif. Konsepnya cuma unduh materi, kerjain kuis, kelar, terfragmentasi banget kan? Tapi anehnya di saat yang sama kita nuntut mahasiswa buat mandiri. Nah loh, disitulah krisis utamanya. Solusi yang ditawarin di sini adalah evolusi ke arah sistem adaptif sibernetik. Ini tuh sebuah pendekatan yang jauh lebih holistik, di mana ada umpan balik dinamis yang terus-terusan nyesuaiin kebutuhan belajar kita detik demi detik. Gagasan sekeren ini pastinya lahir dari masalah atau celah riset di lapangan. Secara teori, model kemandirian belajar atau self-regulated learning yang ada sekarang tuh kaku dan statis banget. Terus dari sisi metodologi, riset biasanya cuma pakai kuesioner yang disebar sekali jalan, tanpa benar-benar nangkap proses mikir si mahasiswa secara real time. Dan ini yang paling bahaya, secara praktis, yaitu masalah kotak hitam alias black box AI. Logikanya gini, kalau mahasiswa nggak ngerti alasan dibalik rekomendasi dari AI, yang mana mungkin mereka mau percaya sama sistem, ya kan? Lanjut ke bagian kedua, teori sibernetik dan belajar mandiri. Nah, apa sih yang paling menarik di sini? Konsep kuncinya itu namanya homeostasis. Ini diangkat dari teori sibernetiknya Norbert Wiener tahun 1948. Biar kebayang, coba deh bayangin. Sistem ini kerja persis kayak termostat AC di kamar Anda. Kalau ruangan terlalu panas, dia bakal nurunin suhu biar adem. Dalam konteks belajar, sistem ini bakal ngimbangin tingkat kesulitan materi dengan kapasitas otak Anda saat itu juga, biar motivasi intrinsik tetap di puncak. Jadi Anda nggak bakal ngerasa frustrasi karena materinya kelewat susah, dan nggak bakal bosan juga karena materinya terlalu gampang. Lewat pendekatan tadi, AI ini udah nggak lagi sekedar jadi alat otomatisasi biasa. Dia berubah wujud jadi apa yang disebut sebagai koregulator eksternal. Bayangin, dia kayak asisten pinter yang terus-terusan mantau suhu edukasional Anda. Dia bakal ngecek, apakah Anda ini cuma lagi ngafal di permukaan aja, atau jangan-jangan Anda lagi asyik mikir kritis yang mendalam. AI bakal baca semua data itu, terus ngasih umpan balik adaptif buat naikin suhu metakognisi Anda ke level yang lebih mantap. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, arsitektur cerdas sistem MPS AI. Yuk kita buka kap mesinnya. Jadi gini loh saluran pencernaan dari sistem canggih ini. Semuanya berawal dari sensor data yang tugasnya nangkap jejak klik dan waktu belajar Anda secara super objektif. Data mentah ini kemudian dikunyah sama sistem monitoring buat ngebentuk model mahasiswa alias profil matematis dari diri Anda sendiri. Habis itu, data masuk ke mesin keputusan yang bakal nimbang-nimbang langkah selanjutnya dan boom, muncullah intervensi pedagogis dalam bentuk umpan balik otomatis yang personal banget. Mungkin Anda mikir, gimana caranya deretan kode matematika yang kaku ini bisa jadi praktik pengajaran yang hangat? Jawabannya ada di mesin keputusan yang ngatur homeostasis tadi. Jadi hasil akhirnya, si modul intervensi ini nggak cuma sekedar nyodorin kunci jawaban gitu aja, nggak. Dia justru bakal ngelontarin pertanyaan-pertanyaan reflektif yang khusus dirancang buat mancing daya nalar kritis Anda. Ibaratnya, sistem ini tuh kayak guru les privat super cerdas yang selalu nemenin dan ngintip dari balik bahu Anda. Kita geser ke bagian keempat, peran kritis transparansi AI. Ini dia poin yang super krusial. Tanpa adanya AI yang transparan alias explainable AI, semua intervensi otomatis yang keren tadi bakal kehilangan efektivitas pedagogisnya.
Serius, kalau mahasiswa ngerasa si AI ini kerjanya diam-diam di belakang layar tanpa alasan yang masuk akal, kehebatan algoritmanya langsung ambyar. Efektivitas pendidikan dengan AI ini benar-benar bergantung banget sama pemahaman dan kepercayaan manusia terhadap mesin yang ngebimbing mereka. Buat ngancurin dinding kotak hitam yang bikin curiga tadi, sistem ini dipersenjatai sama teknologi Explainable AI atau XAI, ngelewatin algoritma kayak Lime dan Shape. Gampangnya gini deh, alat-alat ini bakal ngasih tahu Anda dengan gamblang kenapa sih si AI ngasih rekomendasi tertentu. Jadi AI nggak cuma nyuruh, kerjain soal ini, tapi dia bakal jelasin, saya nyaranin ini karena dari durasi belajar Anda sebelumnya, kelihatan Anda butuh penguatan di konsep A. Nah, keterbukaan kayak gini nih yang justru bakal mancing mahasiswa buat mengevaluasi cara belajar mereka sendiri. Sampailah kita di bagian kelima, bukti empiris dan dampak sukses. Dan coba tebak, secara nyata sistem ini sukses besar di lapangan. Lewat uji statistik berlapis yang ketat banget, terbukti ada dampak positif yang signifikan. Kemampuan belajar mandiri atau SRL mahasiswa itu melonjak drastis dengan effect size 0,65. Terus keterlibatan kognitif naik di angka 0,60, dan yang paling ditunggu-tunggu, nilai hasil akademik aktual mereka juga ikut naik di angka 0,55. Teori homeostasis yang kita bahas tadi ternyata benar-benar bekerja dengan gemilang di kelas sungguhan. Nggak cuma jago ngedongkrak nilai, perangkat lunak ini juga divalidasi sangat ramah pengguna. Prototipe internalnya berhasil nyatak skor luar biasa di angka 78,5 untuk sistem usability scale. Skor segini tuh masuk kategori tingkat penerimaan yang sangat baik loh. Ini ngebuktiin kalau teknologi rumit tingkat tinggi sekalipun bisa banget diterjemahin jadi antarmuka yang simple dan bersahabat buat dosen maupun mahasiswa. Satu hal lagi yang bikin salut, kehebatan sistem MPS AI ini juga dibarengin sama kesadaran sosial dan hukum yang dalam banget. Sistem ini sama sekali nggak didesain buat ngontrol, tapi justru buat memperkuat kendali internal pada diri mahasiswanya sendiri. Sistem ini sangat ngehargain keberagaman literasi digital dan latar belakang budaya mahasiswa di Indonesia. Plus, seluruh arsitektur datanya udah patuh penuh sama regulasi ketat soal perlindungan data pribadi. Benar-benar sebuah rancangan teknologi yang beretika penuh. Kita udah sama-sama ngebedah gimana AI itu sebenarnya bisa direkayasa. Bukan buat bikin kita jadi generasi manja, tapi justru buat ngelatih kemandirian dan cara kita berpikir. Tapi buat nutup sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan krusial yang harus banget Anda pikirin. Di era otomatisasi yang makin dominan nanti, gimana caranya Anda mastiin kalau AI di lingkungan belajar Anda itu bakal bertindak sebagai mentor yang transparan dan bukan malah jadi diktator tersembunyi yang ngontrol informasi Anda dari balik layar? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya bakal nentuin masa depan kemandirian intelektual kita semua. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.